Orang-orang bilang aku gila karena tinggal di hotel tua yang sudah 40 tahun terbengkalai. Banyak yang bilang katanya tempat itu angker, ada pocong, kuntilanak, dan aktivitas-aktivitas aneh setiap malam. Tapi yang mereka tidak tahu, kenapa aku bisa bertahan di sana adalah ya, karena aku mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Namaku Arman, aku kerja di pabrik kecil di pinggir kota, gaji pas-pasan, dan aku nggak punya rumah. Sampai akhirnya aku menemukan hotel itu, bangunan besar, angker, catnya mengelupas, tapi setidaknya aku punya atap di atas kepala. Orang-orang bilang hotel itu berhenti beroperasi setelah kejadian mengerikan. Ada tamu yang hilang, ada suara tawa di lorong, dan katanya beberapa kamar masih dihuni sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi buatku itu cuma cerita. Aku tidur di kamar 207, kasurnya tua, gelap, hanya ada lampu minyak tanah yang menerangi. Tapi setelah berbulan-bulan tidur di emperan toko, buatku kamar itu terasa seperti suite bintang 5. Gangguan pertama terjadi di malam ketiga. Saat aku mau tidur, terdengar suara langkah kaki menyusuri lorong panjang hotel. Lalu suara seretan kain dan ada suara seperti sesuatu yang melompat kecil. Aku cuma tarik selimut dan berkata, kalau mau lewat, lewat aja, jangan berisik. Tak lama kemudian, dari kamar sebelah terdengar suara wanita tertawa pelan, dingin, panjang, melengking. Aku membuka mata sebentar, mendengus. Dibilangin kok malah ketawa sih. Hanya ada suara angin yang membalas. Aku cuek dan tidur lagi. Semakin hari gangguan makin intens. Pintu kamarku sering terbuka sendiri. Lalu ada bayangan putih meloncat-loncat di ujung koridor. Kadang ada rambut panjang terjuntai dari ventilasi kamar mandi. Suara ketukan di pintu jam 2 pagi. Suara seorang berbisik di belakangku saat aku sendirian. Bahkan pernah satu malam, seekor pocong masuk ke kamarku, berdiri di pojok ruangan. Aku cuma melirik sebentar dengan suara lelah. Bro, kalau mau ngajak main mending sama yang lain geh. Capek kali aku. Entah kenapa malah hilang sendiri. Hantu-hantu itu bingung melihat aku tidak takut. Seolah semua usaha mereka gagal total. Dan jujur aku merasa hotel ini justru lebih damai daripada dunia luar. Sampai suatu malam saat aku pulang kerja, aku menemukan sebuah pintu besar terbuka di lantai bawah hotel. Pintu yang selama ini selalu tertutup rapat. Di dalam ada ruangan bekas dapur, berdebu, gelap, dan di tengah-tengah ruangan itu ada belasan sosok berdiri melingkar. Ada pocong, kuntilanak, dan bayangan-bayangan hitam. Semuanya menghadap ke arahku. Aku menelan ludah, bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka memutuskan memperlihatkan semuanya. Dan salah satu kuntilanak itu maju ke depan dan dengan suara serak berkata, "Hei manusia, kenapa kau tidak takut?" Aku tersenyum pelan, bukan senyum menantang, tapi senyum tulus. Lalu ku jawab pelan, "Iya, karena di sini baru pertama kali aku merasa punya rumah." Dan anehnya, sejak kalimat itu keluar, semua gangguan berhenti. Pintu kamar tidak pernah lagi terbuka.